وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الصفات بسم الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد. Ikhwafillah jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ibadat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, semoga kita sempat di umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, lanjutkan daripada kajian kitab Musafirul Ibad. Makalah yang ke-9 dalam bab 4 ini pada Bajrul Jamhir Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Bajir Jamhar berkata ada 6 hal yang dapat menyawai seluruh kenikmatan dunia. Yang pertama adalah at-ta'amul marih, makanan yang lezat. Di dunia ini dalam satu hari kita minimal 2 kali makan, ya, kecuali sedang sahur. Dan ini adalah sebuah sunatullah bagi umat manusia. Ya, dia harus makan minum untuk kelangsungan daripada hidupnya. Apalagi kalau makanan itu adalah makanan yang lezat. Ya, ini merupakan anugerah Allah, kasih sayang Allah kepada hamba. Yang kedua, wal waladus salih, anak yang saleh. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi bagi seorang ayah, seorang ibu adalah mempunyai anak yang saleh. Makanya dikatakan dia hampir menyamai kesetaraan kenikmatan dunia dengan kita mempunyai anak yang saleh. Tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak-anak kita, generasi kita, untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, ulama dulu kan mengajarkan tatkala 4 bulan berdoa kepada Allah dan tetangga untuk baca Quran, baca selawat, ya, untuk mendoakan daripada jaga bayi yang ada di perut daripada sang ibu. Di tradisi Jawa kita ada 7 bulan. Ya, artinya kita memohon tatkala 4 hari 10 bulan itu kan roh masuk. Ya. Jadi di saat itu kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah memilihkan daripada roh terbaik, roh yang nanti menjadi anak yang soleh atau soleh. Ya, setelah lahir, ya, kita beri pendidikan, madrasah, TPI, pesantren dan seterusnya.
sampai dia dewasa dan mengerti kehidupan, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Kita tanamkan akhlak yang baik, kita contohkan akhlaknya kepada anak-anak kita. Dan dengan izin Allah, anak itu menjadi anak yang soleh itu adalah sebuah kenikmatan yang bisa menarik daripada kenikmatan dunia. Waladun soleh. Ya. Wajau jadul as-solihatun. Ya, ketika ada istri yang solehah yang taat kepada suaminya, itu juga merupakan satu anugerah Allah yang bisa menyamainya daripada nikmatnya dunia. Istri yang taat kepada suaminya, yang diberikan nafkah berapapun dia bersyukur. Kurangnya dia bersyukur, banyaknya dia bisa berbagi. Kalau malam dia membangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya biasa senantiasa menyiapkan apa-apa yang diamanahkan oleh suaminya dia jaga benar-benar. Inilah jauh sholihat, yaitu istri yang soleh. Kemudian dia adalah orang yang kepada suami. Yang keempat, wal kalamul muhkamu, ya, ucapan yang dapat dipercaya. Ya. Orang-orang yang dia teratur dalam kehidupan, kemudian dia tahu bahwa kehidupan ini dia harus berinteraksi dengan orang lain dan itu dipertanggungjawabkan, maka dia akan menata bahasanya dengan begitu apik dan cermat. Jangan sampai dari lisannya itu ada ucapan-ucapan yang menyakiti saudara. Atau mungkin para dai, ya, para ustaz, para kiai menyampaikan ilmu. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang mengandung makna dan akhirnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamul muhkam. Kemudian apa lagi? Wal kalamul aqli, ya, akal yang sempurna. Allah berikan kita akal untuk berpikir. Berpikir kemudian naik kepada yang sifatnya ulul albab, tafakkur. Kenapa aku dijadikan di muka bumi ini? Kenapa aku dilahirkan di Depok dengan seorang ayah bernama A, seorang bernama B? Kenapa aku tidak dilahirkan di kota Mekah atau di Eropa atau di Amerika? Berpikir itu adalah ketetapan Allah, takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Kemudian kita memikirkan diri kita, untuk apa kita diciptakan ini? Makhluk jinna wal insa illa liya'budun, kecuali ibadah kepada Allah. Ya, akan berpikir terus. Ya, seiring dengan pengetahuan hati yang ada dalam diri kita akan berpikir. Kita ajak berpikir. Kita akan memasuki usia tua, 40 tahun, 50, 60, 70. Kemudian Allah memanggil kita misalnya pada usia seperti ini, dan itu sudah kita pikirkan sejak saat ini bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mau? Perbekalan apa yang kita mau? Apakah kemaksiatan atau akhlak yang buruk yang menyakiti orang lain, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Di pembelajaran bagi kita bahwa Allah menjadikan akal itu yang bersinergi dengan ilmu, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Wasihatul badan, ya, badan yang sehat. Dan kalau Allah berikan kita badan yang sehat itu, ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, makalah ke-10 Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, bahwa laula al-badal khasafatil ardu wa ma fiha,
Apabila tidak ada wali abdal, tentu dunia dan seisinya akan tenggelam. Kemudian yang kedua, laula salihuna lahakal talihuna. Apabila tidak ada orang-orang yang soleh, tentu orang yang suka maksiat akan celaka. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang mengingatkan. Ya. Kemudian tidak ada yang menjaga daripada kelangsungan. Termasuk tadi wali abdal. Walaulal ulama la nas. Ya, apabila tidak ada ulama, tentu semua manusia akan seperti binatang. Tidak ada yang memberikan petunjuk, tidak ada yang memberikan ujangan bagaimana kehidupan ini harus kita jaga, kita lalui, kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Kemudian walaula sultan al-ahlaka ba'dhum ba'dhu. Apabila tidak ada raja, tidak ada penguasa, tidak ada presiden, tentu sebagian manusia akan membinasakan sebagian yang lain. Makanya dalam suatu negara itu perlu ada pemerintah, kepala negara. Ya. Jadi tetap urusan dia pemerintahnya tidak melakukan maksimal, itu urusan yang berbeda. Tetapi kalau tidak ada dalam suatu negara yang menjadi umara, maka orang akan saling membinasakan. Tidak ada hukum, tidak ada apa, orang bisa saling seenaknya yang melakukan perbuatan-perbuatan. Walaulal haqqa la kharibatid dunya. Apabila tidak ada orang-orang yang rusak akalnya, tentu dunia akan sempit. Maksud Allah menciptakan orang-orang yang dia menjadi mewarisi sifat Allah. Al-Hadi, Allah mempunyai sifat memberikan petunjuk. Dan hanya ada sebagian dari manusia hamba-hamba Allah yang melaksanakan itu. Itu adalah jawatan daripada sifat al-hadi Allah. Tetapi Allah masih punya sifat al-mudil yang disesatkan. Orang-orang yang rusak maksiat, menjadi pengikut daripada syaitan, pengikut daripada itu al-mudil yang disesatkan. Itu sudah Allah. Makanya manusia itu mempunyai potensi lebih malaikat. Karena apa? Manusia mewarisi sifat 99 asma Allah itu, dan akhirnya manusia antara terluar di antara makhluk yang lain sekalipun malaikat. Jadi tidak heran dengan kehidupan ini kalau misalnya ada orang-orang yang rusak akal. Kemudian walau la angkana kulla syai', apabila tidak ada angin, tentu segala sesuatu akan dibawa. Betul, kalau nggak ada angin, untuk ada hewan bangkai di rumah, di jalan, di jalan dan mana pun, kalau tidak ada angin pasti dia akan membawa bau yang sangat lebih dari apa yang mungkin terjadi. Jadi ini sudah Allah. Nah, keterangan dari wali abdal ialah wali yang suka terganti-ganti karena mati. Jika wali yang satu mati, maka diganti dengan wali yang lain. Jangan setelahnya pada bab berikutnya. Jadi dunia ini Pak, Allah itu menetapkan dunia ini dengan wali abdal. Bagian yang mengatakan ada 40 orang di dunia ini yang Allah akan kembali wali abdal. Di akhir zaman kalau Allah mendaki sudah mendaki kiamat, maka wali-wali ini akan dicabut oleh Allah. Jadi wali abdal itu 40 tidak akan berubah sampai kiamat. Jadi kalau dia wafat, Allah akan munculkan lagi wali yang lain yang menggantikan yang wafat. Itu akhirnya yang menjadi daripada penyangga daripada bumi ini adalah orang-orang soleh. Boleh jadi Allah itu ingin menimpakan gunung kepada satu kaum, tetapi di tengah malam ada kakek-kakek yang menangis, yang matanya menetes, yang minta ampun, yang meminta daripada pertobatan, yang berdoakan lingkungan sekitar. Tidak jadi Allah. Boleh jadi karena ada ibu yang hamil, ibu menyusui. Allah begitu akan memintakan azab kepada satu kaum. Allah akan azab. Sama dengan Allah. Jadi ini menjadikan Rasulullah. Itu saja, mungkin tidak akan terlebar. Mudah-mudahan saya mau tiga ini biar tidak lama, tapi mudah-mudahan membawa manfaat. Dan ini mudah
mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sangat biasa senang terhadap ilmu, muhabbah terhadap ilmu, dan menjadikan kita sebagai pemaham Allah yang memahami kehidupan, memahami daripada rahasia ibadah. Kepada majelis subhanallah